Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 1 Fisika Dasar K23, kelompok 1 RBL 2021 hendak mempresentasikan tentang analisis Research Based Learning kami atau RBL dengan memiliki judul parameter penentu lompatan tertinggi dengan menggunakan software tracker. Di sini kami yang memiliki anggota sebagai berikut hendak mempresentasikan kepada Anda mengenai materi yang kami analisis, yakni menganalisis variasi lompatan dan nilai dari perubahan impuls dan energi yang kami dapatkan. Dan dengan judul parameter penentu lompatan tertinggi, tentunya kami memiliki tujuan, yakni selain memenuhi penilaian dari kelas fisika dasar, kami juga hendak menganalisis lompatan secara vertikal yang kami lakukan satu persatu atau masing-masing dari kami dan melakukan perhitungan nilai momentum yang dihasilkan dengan memperhitungkan perubahan energi yang kami dapatkan dari hasil perhitungan dengan alat bantu yang kami gunakan dan akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Dan yang kedua, ada membuat grafik dari kecepatan dan posisi terhadap waktu dengan alat bantu software tracker yang sudah disebutkan sebelumnya berdasarkan lompatan yang dilakukan oleh masing-masing dari kami. Aplikasi tracker ini adalah aplikasi yang memudahkan kami untuk melakukan perhitungan mengenai lompatan-lompatan yang kami butuhkan dan membentuk grafik yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dasar. Teori dasar yang pertama adalah kinematika. Kinematika sendiri adalah cabang ilmu fisika klasik yang menjelaskan gerak suatu benda tanpa memperhitungkan penyebabnya, di mana benda tersebut bergerak secara garis lurus. Untuk menghitung kecepatan dan percepatan dalam kinematika, kita dapat menghitungnya dengan rumus-rumus berikut. Untuk kecepatan rata-rata, kita dapat membagi delta x dengan delta t, di mana delta x adalah perpindahan dan delta t adalah perubahan waktu. Dan untuk kecepatan sesaat, kita dapat mencarinya dengan menurunkan fungsi x terhadap t. Dan untuk percepatan, kita dapat menghitung percepatan rata-rata dengan membagi delta v dengan delta t, di mana delta v adalah delta kecepatan. Sedangkan untuk menghitung percepatan sesaat, kita dapat menurunkan fungsi v terhadap t. Lalu dalam gerak lurus, kita dapat menghitung gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus beraturan, yaitu ketika A atau percepatan bernilai 0 sehingga benda bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah ketika benda memiliki percepatan konstan. Dan rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. V sama dengan V awal tambah A kali T, X sama dengan X awal tambah V awal kali T tambah setengah AT kuadrat, dan yang terakhir V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta X. Lalu selanjutnya ada impuls dan momentum. Impuls dan momentum adalah dua hal yang saling berhubungan. Impuls yang dikerjakan pada benda sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Maka dapat kita tuliskan I atau impuls sama dengan delta P, yaitu momentum. Lalu I sendiri adalah F dikali delta T, dan P adalah M dikali V. Maka rumus akhirnya kita dapat tulis dengan F dikali delta T sama dengan M V akhir min M V awal, di mana F adalah gaya, delta T adalah perubahan waktu, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Untuk selanjutnya ada teorema usaha energi. Teorema ini menyatakan bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya resultan atau gaya total pada benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Berikut merupakan pembuktian dari teorema tersebut. Pertama-tama ditinjau dari persamaan usaha, yaitu gaya dikali
perpindahan di mana gaya sama dengan massa dikali percepatan. Percepatan dapat dicari melalui persamaan gerak lurus berubah beraturan yang berada di kotak sebelah kiri ini. Setelah disubstitusi, maka usaha sama dengan setengah mv kuadrat dikurang setengah mv0 kuadrat, di mana setengah mv kuadrat merupakan rumus dari energi kinetik. Jadi, W sama dengan perubahan energi kinetik atau energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Lalu yang ketiga ada metode. Yang pertama ialah desain dan bahan. Alat perhitungan dan penganalisis yang kami gunakan adalah tracker. Tracker adalah sebuah software yang berguna untuk menganalisis data dalam RBL kali ini. Selain menggunakan aplikasi tracker, kami juga menggunakan laptop, kamera handphone, dan penggaris. Dan keseluruhan alat itu didapatkan dengan biaya gratis alias sudah merupakan kepunyaan kita sendiri. Lalu ada prosedur dan alat kerja. Yang pertama, persiapkan kamera dan software. Yang kedua, rekam video lompat untuk setiap variasi lompatan sebanyak sekali. Yang ketiga, lalu input video ke dalam software. Kemudian, software akan menganalisis data. Lalu, kita akan mencatat hasil analisis. Lalu, menghitung data secara manual untuk membandingkan antara data berdasarkan aplikasi dan data berdasarkan rumus. Lalu yang terakhir, membuat grafik dan tabel dari hasil perhitungan. Berikutnya ada perhitungan berdasarkan teori. Yang pertama ada kecepatan awal. Kita cari melalui persamaan GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang GT. V yang kami ambil merupakan kecepatan saat hanya maksimum, sehingga V-nya sama dengan 0. Sehingga V take off-nya sama dengan akar 2GH. Yang kedua ada impuls. Impuls dicari dari perubahan momentum, di mana momentum akhir dikurang momentum awal. Momentum akhirnya merupakan momentum saat take off, dan momentum awalnya merupakan momentum saat hanya maksimum, sehingga momentum awalnya sama dengan 0. Sehingga impulsnya akan sama dengan massa dikali P take off. Lalu perubahan energi dicari melalui energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, di mana energi kinetik awalnya adalah energi kinetik saat hanya maksimum, sehingga energi kinetiknya sama dengan 0. Sehingga perubahan energinya akan sama dengan setengah kali massa dikali kecepatan saat take off kuadrat. Oke, yang pertama untuk mencari perhitungan counter movement jam, salah satu data pelompat yaitu Valian-Hartono. Yang pertama untuk mencari kecepatan awal, kita menggunakan rumus akar 2GH. Kecepatan awalnya kita dapat 2,46 meter per sekon. Yang kedua untuk mencari impuls, menggunakan rumus massa dikali kecepatan awal, kita dapat impuls sebesar 167,346 Newton second. Dan untuk yang ketiga, untuk mencari perubahan energi, kita menggunakan rumus setengah kali massa kali kecepatan awal kuadrat, sehingga kita dapatkan perubahan energi sebesar 205,917 Joule. Lalu ada untuk data untuk squat jam. Yang pertama kita akan mencari kecepatan awal, didapat dari akar 2GH. Lalu kita masukkan data-datanya dan hanya kita kurangi dan didapatkan data kecepatan awal sebesar 1,969 meter per second. Yang kedua ada impuls. Impuls didapat dari perubahan momentum, yaitu massa dikali kecepatan awal. Kita masukkan datanya, itu massa sebesar 68, dan kecepatan awal sebesar 1,969 yang didapat dari data di atas. Lalu didapatkan impuls sebesar 133,958 Newton per second. Yang terakhir ialah data energi kinetik, dapat dari setengah mv awal kuadrat. Kita masukkan data-datanya, setengah, massanya 68, dan kecepatan awalnya 1,969 kuadrat, didapatkan energi kinetik sebesar 131,947 Joule. Setelah para praktikan melakukan lompatan, data-data yang diambil perlu kita olah lebih lanjut agar kita dapat analisis lebih lanjut tentang dua variasi lompatan yang berbeda. Di sini merupakan tabel dari data-data tersebut dan olahannya. Nama ini sini merupakan nama dari praktikan kita. Variasi lompatan merupakan jenis-jenis dari lompatan yang kita dilakukan. Ada dua, yaitu counter movement jump dan squat jump. Y0 merupakan ketinggian pusat massa saat ingin melakukan tolakan. Y1 merupakan ketinggian pusat massa saat ingin melepas dari lantai. Dan Y2 itu merupakan ketinggian pusat massa di mana mencapai titik tertinggi.
T0 di sini merupakan waktu di mana kaki ingin lepas dari lantai. Dan T1 merupakan waktu di mana mencapai titik tertinggi. Di sini juga tertera masa-masa dari setiap praktikan. Di sini G merupakan percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Dan di sini ada VTO, itu kecepatan take off. Itu kecepatan di mana kaki ingin melepas dari lantai. Di sini I merupakan impuls, itu yang kita dapat dari rumus I sama dengan perubahan momentum. Dan di sini ada EK yang merupakan perubahan energi kinetik yang kita dapatkan dari rumus usaha. Seperti yang kita ketahui, dalam praktikum ini ada dua metode, yaitu counter movement jump dan squat jump. Di antara grafik yang tertera ini, kita dapat membandingkan bahwa perubahan ketinggian yang terjadi di counter movement jump lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan squat jump. Lalu pada kecepatan ini, kita dapat melihat bahwa kecepatan counter movement jump lebih tinggi dibanding squat jump. Walaupun di sini tidak jelas lihat grafiknya, kita dapat melihat dari waktu yang dibutuhkan untuk kecepatan tersebut menjadi 0. Karena setelah kecepatan tinggi atau VTO ini, kecepatan akan selalu menurun. Lama waktu untuk dari kecepatan itu menjadi 0, itu menandakan bahwa kalau lebih lama, maka kecepatan tersebut lebih tinggi. Nah, kita dapat melihat di sini pada kecepatan VY, di sini dia untuk dari tertinggi ke 0 itu membutuhkan waktu sekitar 0,3 detik. Sementara pada squat jump itu hanya membutuhkan sekitar 0,2 detik saja. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa dari grafik ini kecepatan counter movement jump lebih tinggi dibandingkan squat jump. Di sini juga ada grafik percepatan. Nah, dari sini kita dapat melihat juga bahwa percepatan yang dilakukan oleh counter movement jump lebih tinggi dibandingkan dengan percepatan pada squat jump. Selanjutnya adalah grafik. Tiga grafik di sini membandingkan kecepatan, impuls, dan perubahan energi kinetik dari kedua variasi. Dari ketiga grafik tersebut, terlihat bahwa pada setiap situasi, counter movement jump akan memiliki kecepatan, impuls, dan perubahan energi kinetik yang lebih besar daripada squat jump. Intinya, karena gaya inisial yang dihasilkan dari kaki lebih besar pada saat counter movement jump, ketinggian kecepatan, impuls, dan perubahan energi kinetik juga akan bernilai lebih besar. Namun, teknik bukan satu-satunya faktor penentu ketinggian lompatan. Massa yang lebih kecil, kaki yang lebih kuat dan panjang, dan juga gravitasi yang rendah akan menghasilkan lompatan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan data, dapat dicari nilai rata-rata dari ketinggian lompatan yang dapat disimpulkan bahwa ketinggian lompatan yang lebih besar atau paling tinggi dapat dicapai dengan melompat dengan teknik counter movement jump. Dan parameter-parameter penentu untuk mencapai lompatan tertinggi adalah besar gaya tolakan yang dilakukan pelompat, besarnya perubahan energi, usaha, dan impuls perubahan momentum yang dilakukan oleh pelompat. Kekuatan tolakan kaki pada pria cenderung lebih besar dikarenakan perbedaan panjang kaki yang dapat mempengaruhi kecepatan take off. Massa juga mempengaruhi besar gaya tolakan pelompat kepada tanah berdasarkan rumus F sama dengan M dikali G. Massa dan kecepatan menjadi penentu besar kecilnya nilai impuls, dan kecepatan pada counter movement jump lebih besar dibandingkan kecepatan pada squat jump, sehingga impuls pada counter movement jump lebih besar dibandingkan squat jump. Dan massa dan kekuatan tolakan mempengaruhi nilai dari perubahan energi, di mana pada counter movement jump perubahan energi lebih besar dibandingkan pada squat jump. Begitu juga untuk usaha atau perubahan energi kinetik yang dilakukan oleh pelompat. Usaha pada counter movement jump lebih besar dibandingkan pada squat jump. Oke, baik. Demikianlah hasil dari apa yang kami analisis di research based learning ini, membandingkan antara variasi-variasi penentu lompatan tertinggi, yakni membandingkan variasi antara counter movement jump dan squat jump.
Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan.